Masih banyak pihak yang menganggap bahwa apabila suatu peristiwa hukum dimulai dengan adanya suatu perjanjian atau suatu kesepakatan, maka itu merupakan masuk ke ranah hukum perdata. Padahal tidak seperti itu. Ada hal-hal yang dapat membatalkan suatu perjanjian atau suatu kesepakatan secara otomatis sehingga perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan suatu perjanjian atau suatu kesepakatan? Mari kita simak ulasannya. Sebelum kita membahas terkait dengan batalnya suatu perjanjian demi hukum, terlebih dahulu kita akan membahas terkait dengan syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat sahnya perjanjian itu terdapat di dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang memuat dua syarat subjektif dan dua syarat objektif, yaitu yang pertama, syarat subjektif adalah sepakat kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Yang kedua, kedua belah pihak cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Artinya sudah dewasa, tidak dalam pengampuan, jiwanya sehat, dan sebagainya. Kemudian syarat objektif, yaitu perjanjian tersebut memuat suatu keadaan tertentu, dan yang kedua tidak disebabkan oleh suatu hal yang terlarang. Misalnya perjanjian terkait dengan hal-hal yang melanggar norma hukum, seperti perjanjian dalam hal perjudian, perjanjian dalam hal kesusilaan, dan sebagainya. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum. Dari 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu tadi syarat nomor 1 dan syarat nomor 2 dinamakan sebagai syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat nomor 3 dan nomor 4 sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata tadi itu dinamakan dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Masing-masing syarat, baik syarat subjektif maupun syarat objektif, memiliki konsekuensi pembatalan jika tidak terpenuhi salah satu unsur di dalamnya, yaitu yang pertama voidable, yaitu jika syarat subjektif yang pertama dan yang kedua salah satunya saja tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat memintakan kebatalan atas perjanjian tersebut melalui pengadilan. Selama tidak dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap ada dan dianggap sah serta mengikat bagi kedua belah pihak. Yang kedua adalah null and void. Jika syarat objektif, yaitu syarat yang ketiga dan keempat, salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap tidak pernah ada. Selanjutnya, kita akan mengacu kepada azas facta sunt servanda di pasal 1338 KUH Perdata, yang bunyinya semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau berlaku bagi para pihak. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian itu sendiri harus dilaksanakan dengan itikad baik. Lalu, apa saja syarat pembatalan suatu perjanjian? Untuk diketahui bahwa syarat batalnya suatu perjanjian itu terdapat dua hal. Yang pertama adalah perjanjian batal demi hukum, dan yang kedua perjanjian dibatalkan melalui putusan pengadilan.
Kita bahas dulu terkait dengan perjanjian yang batal demi hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa di pasal 1321 KUH Perdata disebutkan bahwa tidak ada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan apabila di dalamnya terdapat unsur kehilafan, paksaan, dan perbuatan curang atau penipuan. Kemudian dijabarkan ke dalam ketentuan pasal 1325 KUH Perdata yang menyatakan bahwa paksaan menjadi suatu hal yang membatalkan suatu perjanjian. Bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis keturunan ke atas maupun ke bawah. Jadi salah satu yang membatalkan perjanjian adalah paksaan. Kemudian ketentuan pasal 1328 KUH Perdata menyatakan bahwa perbuatan curang atau penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat suatu perjanjian tanpa adanya suatu tipu muslihat. Tapi penipuan tersebut tidak dapat dikira-kira atau melainkan harus dibuktikan secara hukum. Yang ini sebagai contoh adalah saya mengaku mempunyai proyek, misalnya kemudian saya menunjukkan SPK palsu misalnya kan, kemudian saya meminjam uang kepada teman dan dibuatkan perjanjian bahwa setelah uang saya cair kemudian akan dibayar. Padahal apa yang dijanjikan oleh saya terkait dengan perjanjian itu didasari oleh adanya suatu surat perintah kerja atau SPK palsu yang saya sengaja buat untuk mengelabui atau melakukan tipu muslihat terhadap pihak yang satu lagi. Sehingga tanpa adanya SPK yang saya tunjukkan, pihak yang saya tuju tidak akan memberikan uang dan tidak akan membuat suatu perjanjian. Kemudian syarat batalnya perjanjian yang kedua itu adalah dibatalkan oleh putusan hakim atau putusan pengadilan. Ketentuannya bisa kita lihat pada ketentuan pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian, perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan kepada pengadilan ini harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi perjanjian. Tetapi jangka waktu yang diberikan oleh hakim tersebut tidak boleh lebih dari 1 bulan. Lebih lanjut dijelaskan pada ketentuan pasal 1267 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang perjanjiannya tidak dipenuhi dapat memilih, itu yang pertama, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Jadi sesuai dengan prolog tadi di depan bahwa sebenarnya tidak semua peristiwa hukum yang didahului oleh perjanjian adalah merupakan perkara perdata. Bisa jadi hal tersebut dapat masuk ke area ketentuan hukum pidana yaitu terutama terkait dengan perjanjian yang batal demi hukum, yaitu karena adanya unsur paksaan dan unsur perbuatan curang atau penipuan, sebagaimana ketentuan pasal 1325 dan 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Demikian, terima kasih.